Air hampir ada di mana-mana, mulai dari kelembapan tanah dan celah es, hingga sel-sel di dalam tubuh kita sendiri. Semua tergantung pada faktor-faktor, seperti lokasi, indeks lemak, usia, dan jenis kelamin. Rata-rata manusia terdapat 55% dan 60% air. Bayi manusia, bahkan lebih basah lagi, karena 75% air. Bayi sangat mirip dengan ikan, tetapi komposisi air mereka turun menjadi 65% pada tahun pertama kehidupan mereka. Jadi, apa peran air dalam tubuh kita, dan berapa banyak yang sebenarnya kita butuhkan untuk minum agar tetap sehat? H2O dalam tubuh kita bekerja untuk melindungi dan melumasi sendi, mengatur suhu, dan memberi nutrisi pada otak dan sumsum tulang belakang. Air tidak hanya ada di dalam darah kita saja. Otak dan jantung orang dewasa, hampir 3/4-nya air. Itu kira-kira setara dengan jumlah kelembapan di buah pisang. Paru-paru lebih mirip dengan apel, dengan kelembapan 83%, dan bahkan tulang manusia, yang tampaknya kering, adalah 31% air. Jika kita, pada dasarnya terbuat dari air dan dikelilingi oleh air, mengapa kita masih perlu banyak minum? Nah, setiap hari, kita kehilangan 2 hingga 3 liter melalui keringat, urin, dan buang air besar, dan bahkan hanya dari bernapas. Sementara, fungsi-fungsi ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Kita perlu mengkompensasi kehilangan cairan. Mempertahankan tingkat air yang seimbang sangat penting untuk menghindari dehidrasi atau overhidrasi, yang keduanya dapat berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan. Pada awalnya, deteksi reseptor sensorik kadar air rendah di hipotalamus otak menandakan pelepasan hormon antidiuretik. Ketika mencapai ginjal, ia menciptakan aquaporin, saluran khusus yang memungkinkan darah menyerap dan menahan lebih banyak air yang mengarah ke urin pekat dan gelap. Peningkatan dehidrasi dapat menyebabkan penurunan energi, suasana hati, kelembaban kulit, dan tekanan darah, serta tanda-tanda gangguan kognitif. Otak yang mengalami dehidrasi bekerja lebih keras untuk mencapai jumlah yang sama seperti otak normal, dan bahkan menyusut untuk sementara karena kekurangan air. Overhidrasi atau hiponatremia biasanya disebabkan oleh konsumsi air yang berlebihan dalam waktu singkat. Atlet sering menjadi korban overhidrasi karena komplikasi dalam mengatur kadar air dalam kondisi fisik yang ekstrim. Otak yang mengalami dehidrasi meningkatkan produksi hormon antidiuretik, sedangkan otak yang mengalami dehidrasi memperlambat atau bahkan berhenti melepaskannya ke dalam darah. Elektrolit natrium dalam tubuh menjadi encer, menyebabkan sel membengkak. Dalam kasus yang parah, ginjal tidak dapat mengikuti volume urin encer yang dihasilkan. Keracunan air kemudian terjadi, mungkin menyebabkan sakit kepala, muntah, dan dalam kasus yang jarang terjadi, kejang atau kematian. Tapi itu situasi yang cukup ekstrim. Pada hari ke hari yang normal, menjaga sistem terhidrasi dengan baik mudah dikelola bagi kita yang cukup beruntung untuk memiliki akses ke air minum bersih untuk waktu yang lama. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa kita harus minum 8 gelas sehari. Perkiraan itu sejak itu telah disetel dengan baik. Sekarang konsensusnya adalah bahwa jumlah air yang kita perlukan sangat bergantung pada berat dan lingkungan kita. Asupan harian yang direkomendasikan bervariasi dari antara 25 hingga 3,7 liter air untuk pria dan sekitar 2 hingga 2,7 liter untuk wanita, kisaran yang didorong ke atas atau ke bawah jika kita sehat, aktif, tua, atau kepanasan. Sementara air adalah hidrator paling sehat. Minuman lain, bahkan yang mengandung kafein seperti kopi atau teh juga mengisi kembali cairan dan air dalam makanan membuat sekitar 1/5 dari asupan H20 harian kita. Buah-buahan dan sayuran seperti stroberi, mentimun, dan bahkan brokoli mengandung lebih dari 9 di air dan dapat melengkapi asupan cairan sambil memberikan nutrisi yang berharga dan minum serat dengan baik mungkin juga memiliki berbagai manfaat jangka panjang. Penelitian telah menunjukkan bahwa hidrasi yang optimal dapat menurunkan kemungkinan stroke, membantu mengelola diabetes dan hipertensi mengurangi risiko jenis kanker tertentu. Tidak peduli apa mendapatkan jumlah cairan yang tepat membuat dunia berbeda dalam bagaimana Anda akan merasa, biar pikir dan berfungsi dari hari ke hari.